Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Saudara sekalian, sebelumnya marilah kita tata niatan untuk bersama melaksanakan telaah tafsir Al-Quran dengan menyertakan harapan semoga lewat telaah tafsir Al-Quran malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saffat ya. Ayat berapa kemarin? 119 ya. Wa tarakna alaihima fil akhirin itu ya. Dan kami tinggalkan alaihima atas keduanya ya, jadi anugerah nubuah kenabian yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa, Rasulullah Musa dan Nabi Harun. Kemudian diselamatkannya kaum muslimin Bani Israel ya, dari bencana besar, yaitu pembunuhan oleh Fir'aun. Bencana yang paling besar adalah upaya pemurtadan kaum muslimin dari Islam. Nah, di sini wanajjainahuma itu ya. Penyelamatan di sini tidak saja penyelamatan dari upaya pemusnahan Bani Israel oleh Fir'aun ya, yang pada puncak klimaksnya adalah dimurtadkan dari Islam. Itu disebut karbil azim, bencana yang besar. Watarokna gitu ya. Dan kami tinggalkan, maksudnya diabadikan ya, atas keduanya fil akhirin pada orang-orang di kemudian hari, sehingga membentuk sebuah alur sejarah kaum muslim pada zaman Nabiullah Musa, Nabi Harun, dan ini menjadi rumusan sejarah bagi muslim setelahnya, supaya kita jangan lupa gitu ya, perjalanan sejarah kaum muslimin yang dipimpin para nabi. Kemudian salamun ala Musa, keselamatan ya, tidak saja selamat dari upaya pemurtadan, juga upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun ya. Sebab Fir'aun ini penindasan dengan dua pilihan: hidup dalam ketertindasan ya, diperbudak oleh kekuasaan Fir'aun, dan Fir'aun ini sudah membentuk sebuah ideologi dunia, Fir'aunism itu ya, faham Fir'aun, sehingga bisa dirumuskan menjadi sebuah ideologi materialisme, di mana kekuasaan itu segala-galanya, yang dengan kekuasaan itu sebagai mesin penindas yang diarahkan kepada siapa ya, faham yang berseberangan ya, makanya yang katut siapa? Korun. Dan korun ini menjadi sebuah paham juga, korunisme, paham korun, di mana material itulah yang dipandang menjadikan penyelesai atas seluruh problematika manusia. Jadi paham-paham yang digali oleh manusia itu semacam itu, paham materialisme itu. Nah, sedangkan Islam yang dibawa Nabi Musa itu satu pemahaman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat itu ya. Yang sebelumnya walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan sungguh telah kami berikan kenikmatan kepada Musa dan Harun. Sebab Nabi Musa dan Harun itu dipilih untuk menjadi apa? Pelaksana yang mengajak manusia kepada Islam. Jadi salamun
keselamatan atas Musa dan Harun diselamatkan dari apa? Dengan Islam dari penjajahan Fir'aun. Yang inti penjajahan itu apa sih? Pengendalian. Jadi inti penjajahan itu dikendalikan dengan apa? Ya paham materialisme itu tadi. Dari apa? Dari Allah. Yang Allah itu menurunkan satu-satunya agama sepanjang sejarah manusia, yaitu Islam. Baik Islam yang dibawa Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi Bani Israel, atau sebelumnya Nabi Ibrahim, dan terakhir pada estafet kenabian, kerasulan terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Itu nikmat itu ya. Kita jangan lupakan nikmat itu. Dan itu anugerah agung. Dan itu rahmat khusus yang tidak boleh dilupakan ini. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah supaya tidak lupa. Dan ini yang diingini oleh mereka, supaya kita tidak dikendalikan oleh ajaran ini, tapi dikendalikan oleh ajaran-ajaran pengendali manusia, yaitu konsep dasar ajarannya itu ya hasrat naluria ini yang harus dijadikan pengendali manusia satu-satunya. Apa yang menurut naluria senang itu jadi perintah. Apa yang menurut naluria manusia tidak disenangi itu jadi hukum larangan. Nah, kita kan enggak, bukan hasrat kita yang mengendalikan kita, tapi hasrat ini dikendalikan oleh kehendak hukumnya, ada larangan. Sebab naluria manusia itu senang larangan, enggak senang perintah. Nah, ini kan enggak usah digoda ini ya. Maka perlu digoda. Ya. Apa yang dilarang oleh Allah itu kita senangi secara naluria. Apa yang diperintah oleh Allah tidak kita senangi secara naluria. Nah, ini kalau menguasai ya, lalu dibikinkan sebuah norma, jadi normanya dicatat sebagai sebuah hukum itu yang mengendalikan, apa tidak ada hukum itu. Nah, makanya ada itu ya. Fala tattabi'ul hawa. Kamu jangan mengikuti, memperturutkan hawa, kecenderungan negatif naluria kepada dunia ini ya. Fala tattabi'ul hawa ya fatudillu, maka kamu sesat. Nah, ironinya kesesatan ini sudah dikemas dalam bentuk apa? Keputusan hukum, sehingga orang tidak merasa sesat orang hukumnya. Nah, apa yang dimaksudkan salamun ala Musa wa Harun ya ini? Ma yawaddul ladzina kafaru ya, tidaklah menginginkan dengan sangatnya orang-orang yang mengkafiri. Ini disebut bukan kafirun ya, orang yang mengkafiri. Padahal yang dikafiri oleh orang kafir sepanjang sejarah umat manusia itu bukan adanya Allah, tapi apa yang dikafiri? Wewenang Allah menurunkan ajaran yang digunakan sebagai pandangan hidup. Ini ya, yang disebut makom. Wa amma man khofa maqama rabbi. Adapun orang-orang yang takut pada posisi wewenang Tuhan pengaturnya itu, takut apa? Ya, takut itu tadi tanpa digoda orang seneng larangannya. Ini ya, masa takut digoda itu ya, seneng larangan ini. Benci perintah perlu digoda itu ya? Tidak perlu digoda kan ya? Ayo coba anak kita coba disuruh ke masjid dengan nonton game, jangan disuruh ya, sediakan game waktu azan, mana yang lebih tertarik? Delok game. Tapi masa kita main game? Ya duniawi ini ya, aktivitas duniawi yang melupakan ajarannya. Bukan dilarang jangan beraktivitas, tapi beraktivitaslah dengan standarisasi syariat. Nah di sini ma yawaddul ladzina kafaru ya, orang-orang yang mengkafiri itu tidak menginginkan dengan sangatnya. Siapa yang mengkafiri? Min ahlil kitab, dari pemilik kitab. Mereka memiliki kitab kok.
Mereka memiliki Taurat, memiliki Injil, ya. Tapi tidak pernah Taurat Injil itu dilanjutkan pada estafet Quran, sehingga menjadi apa? Cukup kamu imani, tapi jangan kamu jalani. Masa Quran kita hanya cukup mengimani tanpa adanya sebuah proses menjalani dan dijalankan dalam hidup? Kan gitu, mensikapi Quran semacam itu. Jadi Yahudi Nasara itu mensikapi kitab sucinya itu seperti itu. Nah, kita jangan mengikuti sikap mereka. Ya. Walal musyrikin, tidak pula orang-orang musyrik. Nanti kita tahu apa yang maksudkan walaqad mananna ala Musa, salamun ala Musa. Ya. Ayyunazzala alaikum, ya. Bahwasanya diturunkan kepada kamu min khairin, jenis kebaikan, yang kebaikan itu tak terhingga. Kan ada ono alih di mana, itu isim nakiro, itu satu bentuk kata umum, tidak terhingga kebaikannya. Ya. Apa itu? Mir rabbikum, dari Tuhan pencipta, pengatur, pemilik, perawat kamu. Ini tidak disebutkan minallah, tapi mirrob, jadi sifat, ya, perbuatan, hasrat. Allah itu mengatur. Apa yang maksudnya diturunkan ini? Quran. Jadi mereka benci kalau Quran itu diturunkan kepada kamu. Kenapa? Itu nanti disebutkan. Ya. Jadi min khairin, jenis kebaikan. Makanya kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Apa sebaik-baik umat kalau Qur'annya ndak ono? Ayo coba, kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Kalau Qur'annya ndak ada standar baik, ada tak itu? Ada ndak? Loh, kita ndak punya standar kebaikan, tapi disebut standar umat terbaik. Bagaimana? Kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Ini ya. Loh, kalau standar baiknya ndak ono, masa layak disebut sebaik-baik umat ini? Kalau yang saya mengajak kepadanya itu bukan Quran, apakah layak kita disebut umat terbaik ini? Ya, nggak layak. Nah, ini yang rahmat, apa, kebaikan yang tak terhingga dari Allah. Nomor 2, wallahu yahtasyu. Sedangkan Allah itu menentukan secara khusus bi rahmatihi, rahmatnya. Jadi ini rahmat khusus, bukan rahmat umum. Kalau kasih umum, oke kabeh. Jaringan bisnis dunia mereka memiliki, jaringan politik dunia mereka memiliki. Itu ya. Coba era apa? Gurita liberalisme hari ini kan mengendalikan seluruh menungso untuk bumi. Itu ya. Apa enggak ngono ya? Pasar bebas, siapa yang membuat standarisasi pasar bebas, yang memaksakan pasar bebas? Ya negara-negara industri itu. Ini ya, labelisasi apa, standar-standar pengelolaan alam. Sopo sehingga muslim enggak, mereka yang bikin. Ya. Jadi rahmat khusus, Quran itu rahmat khusus, kebaikannya tak terhingga. Ya, padahal Allah itu mengkhususkan rahmatnya siapa yang dikehendaki. Kita ini minta dirahmati, tapi jauh dari ajaran yang dirahmati. Ya. Tapi ayat ini kan dicolong gitu. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana muslim itu dirahmati menjadi perahmat kalau materia yang kita pahami itu bukan Quran? Ya, kalau yang kita mengajak kepadanya itu bukan kepada Quran, bisa tak? Tidak mungkin. Ya, kemudian wallahu dzul fadlil azim, Allah itu memiliki karunia yang agung, tak ternilai keagungan. Kenapa? Ini dari Allah SWT. Ini yang mereka tidak ingini itu. Makanya Taurat itu ya rahmatihi mayyasha, Taurat khairin mir rabbikum, ya Taurat dzul fadlil azim pada zamannya. Nah, sekarang ini standarisasi rahmat khusus, khairin yang tak terhingga, dzul fadlil azim, ya Quran hari ini. Ini Quran hari ini. Ya. Nah, makanya salamun ala Musa wa Harun, selamat. Ya. Kenapa? Hidup di dalam keselamatan Islam, karena standarisasi yang digunakan dalam hidup bukan nafsu nalurianya,
tapi standar kebenaran yang Allah turunkan. Kemudian inna, sesungguhnya kami, ya, kadzalika, demikianlah kami, najzi, memberikan balasan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Apa ketika kita berbuat baik dikatakan baik itu? Kalau orientasi kita itu kebenaran Allah. Loh, andaikan larangan dengan larangan Allah itu hancur, itu kita baik. Kenapa? Kalkulasi kita ini bukan kalah menang dunia ini, bukan. Makanya sabar. Orang sabar itu tidak ganti cara. Dunia itu berapa sih? Di sana sehari 1000 tahun, di akhirat 1 hari 1000 tahun. Itu pandangan hidup itu. Iya. Apakah orang yang selamat dunianya dengan menempuh jalan kekafiran itu selamat yang sebenarnya? Seperti hanya orang mukmin yang dihancurkan dunianya, apakah itu hancur yang sebenarnya? Enggak kan? Kenapa? Di sana itu, ya, yang sebenarnya kemenangan itu di sana. Tapi sering kita tertipu, ya, tertipu dengan baik buruk, sementara baik buruk itu tidak pernah disandari dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Makanya Nabi Musa ini bukan Nabi ngejak perang, Nabi Musa lari, Nabi Musa ini. Kenapa? Selama ini jiwanya Bani Israel yang muslim itu sudah terjajah, sehingga apa? Mengatakan, wahai Musa, wahai Nabi Allah, sama saja sebelum dan setelah kehadiranmu di tengah-tengah kami. Justru setelah kehadiranmu malah bertupi-tupi penderitaan kami sebagai muslim. Kan itu kan? Loh, maksud kamu apa? Ya kita menikmati penjajahan saja. Nabi Musa tidak bisa diajak melawan, tidak bisa. Pertahanan yang baik itu melawan, itu ya, ya. Maka kalau kamu tidak bisa melawan, mari lari, asalkan membawa Islam itu sendiri. Lari Nabi Musa itu ya, diselamatkan oleh Allah, ya, lari daripada pemurtadan itu. Loh, kalau kita difasilitasi dunia lalu meninggalkan Islam, kedudukannya dikasih pangkat dunia, difasilitasi semua kehidupan, lalu kita merasa selamat, itu kebodohan itu ya. Itu ya, makanya disimpulkan oleh Ibnu Athaillah itu, ya, ma taraka minal jahli syai'an, ya, sama sekali, ya, tidak meninggalkan kebodohan. Itu ya, jadi kita dikatakan kita ini tidak meninggalkan kebodohan sama sekali, padahal orang kan tidak mau dibodohi kan. Itu ya, kita kan mau dibodohi enggak? Sebab menungso itu gak gelem ketipu, tidak mau ketipu manusia. Padahal orang yang tidak mau diajak kepada Islam itu pasti membuat standarisasi menipu. Ono ayatnya kok, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Surat Shaf itu ya. Dole ono dhewe nduk umang. Gak sampai 200 ayatnya. Wa man adzlamu, adakah yang lebih aniaya? Orang zalim itu orang yang merampas hak. Ya, kalau dunia kita dirampas itu biasa, itu zalim. Tapi lebih zalim adalah orang merampas kemerdekaan kita untuk meyakini Islam itu. Waman adzlamu, adakah yang lebih zalim? Ya, mimman iftara 'ala Allahi kadziba, orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Apa? Atas nama agama. Padahal Allah tidak pernah menurunkan kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa huwa yud'a ilal Islam. Sedangkan mereka itu diajak kepada Islam. Loh, kalau ada orang diajak kepada standarisasi ajaran Islam sementara dia tidak mau, butuhkah dia standarisasi lain? Butuh. Kalau bukan yang diturunkan pasti menggali, yang digali menungso itu relatif, terikat relativitas. Kenapa? Pengalamannya terbatas, daya dengarnya terbatas, ya, daya jangkau pemikirannya terbatas, ya, daya jangkau penglihatannya terbatas. Maka yang digali manusia sebagai ideologi dunia itu pasti mengandung kebodohan itu tadi, kebohongan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak pernah memberi hidayah, bimbingan kepada orang-orang pelaku kezaliman itu.
Hadirin rahimakumullah, kembali pada ini. Inna kadzalika, demikianlah kami memberikan balasan muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan Islam. Iya, bagaimana kebaikan Islam? Rasulullah menerjemahkan loh. Rasulullah itu kan menafsirkan Quran. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan gini, kullu ma hakama bihin nabiyyu fa huwa fahmuhu minal ayat. Apapun yang diputuskan oleh Rasulullah menjadi sebuah ketentuan hukum, itu adalah pemahaman Nabi tentang ayat. Jadi orang yang paling paham Quran itu Rasulullah. Ini ya. Apa tafsir Nabi tentang muhsinin? Anta budallah, kau patuhi Allah ya. Kamu tidak melihat resikonya, tidak melihat balasannya, ya. Tapi kamu melihat Allah, ka'annaka tarahu, seolah kau melihat yang memerintahkan itu, seolah kau melihat yang melarang itu. Ya, itu muhsinin. Tapi kalau kadang-kadang kita ini beragama kan selera ya. Kenapa kamu ngaji? Lagi mood ngaji saya ini. Lah kenapa kamu ngaji ke masjid? Lu makan apa-apa ya. Itu apa itu? Melihat apa itu ya? Melihat saya, selera saya. Oh, agama kok selera? Agama itu karepnya Allah. Allah punya karep larangan, ya saya sesuaikan keinginan saya dengan standar larangan. Apa sing disenengi menungso iku larangan. Oh, ono atas standar perintah, tak senengi perintah ya. Justru di sana lagi perjuangan. Jadi menundukkan naluriah dengan syariat, supaya naluriah kita itu tidak menjadi komando atas kehidupan kita. Beragamanya selera, ibadahnya selera. Dalam bahasanya ibadat atau adat. Nah, kalau ibadahnya itu adat, apa mana adatnya? Nah, kembali kepada ini. Innahuma, sesungguhnya keduanya, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang melakukan apa yang diimani. Kenapa dikatakan diterjemahkan melakukan yang diimani? Sebab manusia itu butuh standar keyakinan, dan umumnya manusia itu melaksanakan yang diyakini nguntungno. Manusia itu akan meninggalkan satu perbuatan yang diyakini mencelakai. Maksud gak ngono lah. Loh, kalau standar kita ini bukan dari Allah, berarti apa? Standar celaka, selamat dunia itu kubur, akhirat. Padahal semua larangan Allah itu informasi sifatnya, informatif. Apa yang saya larang itu selamanya bahaya dalam fase-fase kehidupan dunia, kubur, akhirat. Yang saya perintah itu informatif sifatnya. Kenapa? Itu informasi selamat dalam fase kehidupan dunia, kubur, akhirat. Loh, kita ini orientasinya dunia tok, kubur ya kan, akhirat ya. Jadi Nabi Musa itu orang-orang yang melakukan standar yang diimani. Apa yang diimani oleh Nabi Musa? Taurat yang diturunkan kepadanya. Kalau sekarang standar yang saya imani loh, ya, Quran baru dijalani dalam bentuk aktivitas Islam. Jadi mukminin itu orang yang menjalani yang dipercayai. Padahal tidak ada orang tidak mukminin itu. Cuma masalahnya yang dipercaya itu standar gawenane sapa, bikinan siapa standar itu. Nah, itu yang dipertanyakan. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, ini generasi-generasi sebelumnya. Kita jangan lupa sejarah ini. Sejarah kita itu sejarah nabi-nabi, bukan sejarah bangsa, bukan sejarah negara. Itu kan material saja. Nanti ketika di akhirat, kamu dari bangsa mana kamu? Mana aja? KTP mana kamu? Tidak ada itu. Kenapa? Yang dilihat ini loh, sejarah Islam atau sejarah yang bukan Islam. Ya, kita membentuk alur sejarah. Ini yang iblis mengatakan di hadapan Allah. Fabima ahwaitani la'aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Ini jalan sejarah itu. Karena engkau memandang aku sesat ya Allah, maka saya akan saya duduki jalanmu yang lurus. Ya. Jadi dipertengger di hadapan jalan Islam supaya manusia dihalau dari jalan Islam.
Summala'atiyannahum, kemudian benar-benar akan aku datangi min baini aidihim, dari hadapan mereka. Kita lupa masa depan kita itu akhirat. Ayo coba yang diraih manusia kan kepingin bahagia kan. Tidak ada manusia gak kepingin bahagia. Modal bahagia itu tenang. Bagaimana manusia bisa tenang? Nalurianya ditaruh di depan. Coba memperturutkan nafsu naluriah itu tidak tenang. Justru tenangnya naluriah itu kalau diajak taat kepada Allah. Apakah benar manusia itu ketika menguasai hajat-hajat biologisnya bahagia? Keinginan itu tambah menurut saya, tambah suge, hobinya tambah nemen. Untuk kusetik pancing 5 juta, 5 juta. Tuh Pak oleh wakai 5 juta. Masya Allah. Penggemar sepeda, masya Allah, mendanai kan. Bisa dituruti, bisa tidak habis. Nah, makanya dilupakan masa depan kita yaitu akhirat. Kenapa iblis datang dari depan, ditutupi akhiratnya? Ya. Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari belakang. Dilupakan sejarahnya kita ini. Kalau kita ini sejarah nabi-nabi dengan jalan hidup Islam, lali gitu ya. Wa an aimanihim wa an sama'ilihim, dikasih harapan-harapan dan ancaman. Harapan dunia, ancaman dunia tok. Tidak ada ancaman akhirat, harapan akhirat tidak. Apa sudah tidak tersesat manusia kalau tidak menggunakan pandangan Al-Quran, pandangan Islam. Itu ya. Nah, dari 4 jalur ini datangnya iblis. Makanya kita berpijak kepada kita ini manusia yang lemah di bumi kita ini. Itu ya. Kamu asalnya dari bumi, lemah, kamu tidak tahu apa-apa. Ya. Kamu bisa kuat kalau dari atas. Apa itu ajaran Islam ini? Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika, sesungguhnya Quran itu kemuliaan bagi kamu dan kaummu. Selagi yang kita jadikan pegangan hidup itu bukan yang diturunkan, kita akan hina terus selama-lamanya. Dan ironinya itu terjadi pada dunia Islam. Kembali kepada ini ya, innahuma, sesungguhnya keduanya ya, Nabi Musa dan Harun itu termasuk orang-orang yang menjalani apa yang diimani. Wa inna Ilyasa, dan sesungguhnya Ilyas laminal mursalin, benar-benar termasuk para rasul. Sejarahnya ya tidak banyak diungkap di dalam Al-Quran, tapi diingatkan itu. Ini ada yang namanya Ilyas ya. Wallahu a'lam. Seluruh berita nabi-nabi itu sejelas Rasulullah Muhammad SAW. Ada makam nabi-nabi itu diindikasikan, belum tentu makam nabi-nabi, tapi makam nabi kita jelas ya. Sahabat utamanya jelas ya. Masa kurang yakin kita ya. Nah, dari titik yang jelas ini mari kita urut ke belakang ini. Sampai Nabi Allah Adam, ana sayyidu waladi Adam, aku Rasulullah itu sayyidu waladi Adam, pembesarnya anak manusia yaitu Adam alaihissalam. Nah, ini ya, jangan lupa. Berarti apa? Sejarah kita ini sejarah para nabi, rasul ya. Itu sejarah Majapahit, Sriwijaya. Nah, sejarah kita ini sejarah nabi-nabi, jangan dilupakan. Iqala liqaumihi, saat menegaskan kepada kaumnya, apa mak kaumnya? Rakyate, ono rakyate. Jadi nabi itu kepala. Ya, yang mengepalai ya satu komunitas. Yang komunitas itu diajak kepada apa? Islam menuju Allah. Itu ajakan terlama itu. Jangan kita mengajak nang donya ini materialisme. Ya, dari oleh untuk dunia material ini. Tapi kita ini mulia dari oleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulia apa enggak? Dunia ini cuma pertarungan ini toh. Ini ya. Ala tattaqun, tidakkah kamu takut kepada Allah? Kamu kan sudah takut, tapi landasan yang kau pegangi untuk terhindar dari yang kamu takutkan itu sudah benar apa enggak? Jangan-jangan yang saya takuti malah menyelamatkan lo. Jangan-jangan yang saya kejar, saya cintai malah mencelakai. Oh, dibikin-bikin sendiri ya. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Buktinya apa?
dalam perjalanan Quran sudah berapa abad? Komunisme itu 70 tahun. Di tempat lahirnya komunis itu ditolak. Di Indonesia payu mana ada? Tuh nemen itu ya. Komunis di Rusia ditolak itu. Soviet buyar itu. Ketika zaman Presiden Mikhail Gorbachev, ya ada gerakan perestroika itu menolak ajaran komunis. Tempat lahirnya ditolak, ini dihidupkan lagi. Itu berarti apa? Kita tidak membuka ruang untuk berpikir, mengevaluasi. Itu ya. Makanya mari kita standar cinta benci ini distandari dengan Allah. Boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, justru yang kamu benci itu baik. Kenapa? Benci tidak bencinya manusia itu selera. Selera manusia itu. Loh, kalau selera ini dijadikan pandangan, apa enggak benturan antar selera ini? Benturan apa enggak? Benturan. Ini ya. Boleh jadi kau membenci sesuatu padahal yang kau benci itu baik. Allah tahu, kamu tidak tahu. Ini ya. Makanya diberitahu. Menungso itu kepingin tahu. Kemana kita bertanya? Kalau kita bertanya kepada sesama mereka itu relatif, sama kita relatif, pengetahuannya terbatas. Itu ya, bukti komunisme 70 tahun di tempat kelahirannya wis ditolak. Saya ini dilelesi oleh manusia Indonesia, dolan iman. Lalar gawe tak gini. Itu ya, Quran sudah ada ya. Ya sudah ada itu. Itu ya. Allah tak takut, tidakkah kamu takut kepada Allah? Berarti selama ini yang kau dasarkan ketakutanmu itu bukan standar yang sebenarnya. Jangan, ini untuk kita, bukan gunem wong kafir. Untuk kita supaya kita tidak terjebak pola hidup, pola pikir orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu ya. Lu kalau orang tidak memiliki petunjuk sesat, itu sih pantas. Lu kaum muslimin kok tersesat dari petunjuk? Nemen apa enggak? Nemen itu. Nemen. Itu ya. Makanya masuk kalah pinter sampai era Kartini ini. Selama ini kita selaku anak bangsa itu teramat dungu dan teramat bodoh. Bahwa kita selama ini punya kekayaan gunung emas. Apa itu? Al-Quran. Era Kartini belajar Quran. Masya Allah, kita dialihkan dari sesuatu yang selama ini di tengah-tengah kita, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup itu. Atatuna ba'la, adakah kalian menyeru? Ayat yad'u itu mengajak, menyeru, makanya dakwah itu apa? Ini ya, ya. Atatuna ba'la, apakah kau menyeru, mengajak ba'la kepada ba'la itu? Ba'la ini apa? Nama berhala. Nah itu ya, istilah-istilah itu macam-macam pada zamannya. Kok seorang nyembah material, enggak kan? Itu lambang-lambang yang dibikin manusia. Di balik lambang itu ada nilai-nilai ajaran yang dipatuhi sebagai standar kehidupan, yang mengikat perasaan cinta kasih saya ini selain Allah. Nek model pepundan yang klasik gitu ya. Punden, duwe gawe kayak punden, bopong menyan, kayak takir, itu klasik itu. Sekarang nggak ngono. Maka dimodernisir bagaimana kita ini diikat perasaan kita untuk berkorban, mencintai, membenci. Ya, yang standar cinta benci berkorban itu bukan standar Islam. Bukan dilarang mencintai, cintai dengan caraku. Cintai pemberian Allah sebagai bentuk cintanya kepada Allah. Ini ya, ini tidak mencintai pemberian, lupa ajaran yang memberi, sehingga apa? Pemberiannya jadi berhala. Ini ya, jadi kalau kita itu mencintai pemberian Allah, ya, standar operasional dalam mencintai pemberiannya tidak pakai Allah, jadi berhala dalam hidup. Sehingga apa? Hubbuka syai' tu'mi wa tusimmu, kata Rasulullah. Cintamu kepada sesuatu itu cenderung menulikan, membutakan. Wis pokoknya ini ae, aja ngono pokoknya. Makanya ahli neraka nanti nyesal. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
kalau dulu saya mau memberi ruang waktu mendengar, kemudian saya cerna dengan kesadaran akal, saya tidak masuk neraka ini sih. Ya. Nah, makanya Islam itu membuka ruang berpikir. Tidak ada kitab yang menekankan supaya berpikir menggunakan potensial nalar, bernalar, menggunakan akal, membaca. Dikasih materi bacaan, ada larangan, perintah analisan, perintah larangan itu. Ya. Nah, itu Al-Quran. Watadaruna, dan kau tinggalkan ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta. Itu artinya mereka percaya Allah sebagai pencipta, tapi yang ditinggalkan apa? Pesan-pesan yang maha pencipta itu. Penyembah berhala itu menyembah Allah. Mana buduhum, saya tidak menyembah berhala ini, itu patung. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini jalan terpendek sedekat-dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mana asroka itu menyertakan, memandang satu level, bukan memandang satu level, menyertakan dalam hak penciptaan. Justru yang dipandang satu level itu wewenang Allah menurunkan pandangan hidup yang dijadikan standar kehidupan oleh manusia. Jadi musyrik zaman biyen sampai saiki yo ngene iku. Ya. Syahadatnya tetap asyhadu alla ilaha illallah, tapi aturannya bukan aturan Allah, yang dijadikan standar larangannya bukan standar larangan Allah, yang dijadikan standar perintahnya bukan standar perintah Allah, tapi Allah dumoni nang Allah, doanya kan kepada Allah, jadi doanya upacara. Makanya makna ta'atuna itu bukan dongo, ya. Doa itu ono loro, doa masalah, doa ibadah, doa meminta, doa peribadatan. Ini ya, doa minta, doa ibadah. Ibadah apa? Kepatuhan. Kepatuhan kepada apa? Standar yang Allah turunkan. Itu. Masya Allah, dalam surat Yusuf dikasihkan wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Itu artinya apa? Kebanyakan manusia itu sudah iman, namun kebanyakan manusia beriman kepada Allah itu illa wa musyrikun. Mereka itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai tujuan, tapi cara hidup menuju tujuan Allah itu tidak menggunakan cara Islam. Ini wedi apa enggak ya? Ala tatakun, itu Nabi Ilyas, Rasulullah Ilyas mengatakan itu. Ala tatakun, apa gak wedi awakmu? Jangan-jangan yang singkon wedeni ku gak membahayakan. Jangan-jangan singkon kejar kau cintai malah membahayakan. Gak wedi kok. Iya, makanya ittaqullah, wedi Allah, wedi Allah. Apa wedi Allah? Pesan-pesane larangan, pesan-pesan perintahnya. Allah Rabbakum, ya. Allahu Rabbakum. Kenapa kok bukan Rabbukum? Itu yang kamu ibadah itu. Maka ud'u Allah Rabbakum, maknanya gitu. Patuhana Allah sebagai pengaturmu. Allah itu Rabb, Allah itu pencipta, Allah itu pengatur aturannya. Wa Rabba, dan pengatur, pencipta, pemelihara abaikum, leluhur-leluhur kamu yang kamu patuhi tadi selain Allah, ya, al-awwalin, yang mendahului kamu, leluhurmu itu hanya Allah, penciptanya Allah, pengaturnya Allah. Nah, itu ya. Sudah saya, ada yang perlu ditanyakan mungkin dari materi singkat ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi singkat